Kita semua pasti pernah mengurus dokumen di kantor pelayanan publik. Mau itu mengurus SIM atau KK, membayar pajak, perpanjang paspor, bahkan untuk menebus surat tilang dan berkas lainnya. Kali ini, yuk ikuti perjalanan Zaki mengurus pembuatan IKTP. Seperti yang kita ketahui, dibutuhkan berkas-berkas seperti fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga, serta surat pengantar dari RT dan RW. Sebenarnya, pembuatan IKTP itu mudah dan gratis. Namun, bisa kita bayangkan jika proses tersebut dibuat berbelit-belit dan ruwet, ujung-ujungnya membuka peluang terjadinya gratifikasi atau bahkan suap. Iya, Zaki jadi tergoda untuk memberi uang pelicin pada petugas untuk mempersingkat proses agar pembuatan IKTP-nya cepat dan tidak dipersulit. Tahu kan, kalau apa yang dilakukannya adalah bagian dari gratifikasi? Meski kadang gratifikasi tersebut dianggap tidak seberapa, namun sebenarnya dapat merugikan banyak pihak dan membahayakan masyarakat. Ketidakjujuran ini tentu akan mengakibatkan turunnya kepuasan warga yang berujung pada ikut menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kantor-kantor pelayanan publik. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, petugas negara harus bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti mengutamakan kepentingan publik, menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, serta mendorong penegakan hukum terhadap pelaku gratifikasi ilegal. Tentunya, penanganan gratifikasi akan lebih maksimal jika ada kerjasama yang kuat, tak hanya dari seluruh jajaran badan pemerintah, tetapi juga dari sektor korporasi serta masyarakat luas. Dengan sistem yang adil dan terbuka, pelayanan publik akan menjadi maksimal, kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan meningkat, dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar podcast pada pagi hari ini. Kami di sini hadir untuk membahas isu-isu yang menarik terkait dengan apa yang terjadi selama ini di dunia pemerintahan. Nah, pada kesempatan hari ini kami di sini hadir untuk melakukan diskusi dengan tema yang kami angkat terkait dengan gratifikasi. Kami telah menghadirkan satu narasumber dan satu pembahas untuk berdiskusi terkait dengan gratifikasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nendi Didiansyah dari Bapeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan saya juga ingin memperkenalkan narasumber kami, Bapak Aka Ferdiansyah Jaya Saputra. Kepada Bapak, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Nah, dan ini satu pembahas yang nantinya juga akan membahas isu-isu terkait mengenai gratifikasi kepada Bapak narasumber. Kepada Bapak Ahmad Mawardi, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, Bapak dan Ibu semua pendengar podcast pada pagi hari ini. Sebagaimana tadi video yang sudah kita saksikan bersama, bahwa kami di sini hadir untuk mengangkat isu terkait gratifikasi. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, pasti ada juga jawaban yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Mawardi dan akan dijawab sama narasumber kita, Bapak Aka Ferdiansyah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Mawardi untuk membahas terkait dengan gratifikasi dan nanti bisa langsung dijawab oleh Bapak Aka Ferdiansyah. Kepada Bapak Ahmad Mawardi, silakan Pak, waktunya saya berikan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan membahas, mungkin ada beberapa hal terkait gratifikasi ini yang akan saya tanyakan kepada narasumber. Yang pertama, dampak
apa sih gratifikasi terhadap organisasi atau institusi itu? Seperti apa dampaknya itu, Pak? Ya, Mungkin Pak. begitu, Pak. Jadi gratifikasi ini, Pak, dapat merusak reputasi organisasi atau institusi dengan mengurangi kepercayaan publik, dapat menciptakan lingkungan yang tidak etis, Pak. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan, mengurangi mengurangi moral karyawan dan merusak kredibilitas dan menurunkan efisiensi dan efektivitas dalam dunia pekerjaan, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana sebaiknya untuk penanganan gratifikasi itu untuk menjaga etika yang berkaitan dengan eh, nilai-nilai yang berkenaan dengan Pancasila, Pak? Ya, Pak. Untuk menjaga etika, sebaiknya ada kebijakan, Pak. Jadi kebijakan ini harus dibuat sama pimpinan dan prosedur yang jelas mengenai penerimaan gratifikasi, termasuk kewajiban untuk melaporkan semua bentuk hadiah atau imbalan yang diterima, baik diterima bawahan, atasan, bahkan bisa jadi kita melihat di institusi lain ada penerimaan gratifikasi, kita harus siap melaporkannya, Pak. Jadi kita harus menegakkan standar, transparansi, akuntabel. Selain itu, penerapan sanksi bagi pelanggar dapat membantu mencegah praktek gratifikasi, Pak. Biar adanya efek jerah, Pak. Bagi contoh ASN yang lainnya, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian eh, peran pimpinan dalam pengendalian gratifikasi itu kira-kira seperti apa, Pak? Nah, jadi untuk itu kita harus menolak, Pak. Menolak segala bentuk hadiah atau imbalan yang dapat dianggap sebagai gratifikasi. Selalu melaporkan setiap tawaran atau pemberian yang diterima kepada atasan atau lembaga yang berwenang. Memahami dan mengikuti kebijakan etika dan peraturan yang berlaku di organisasi dan institusi. Terus kita harus menerapkan transparansi, akuntabel dalam semua transaksi dan interaksi profesional dengan mempertimbangkan jawaban-jawaban ini. Jadi dalam suatu organisasi atau instansi atau publik, jadi kita harus menolak, Pak, menolak bentuk bentuk apapun yang berkaitan dengan gratifikasi, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin Oke, oke. itu yang dapat kami bahas dalam kesempatan ini karena keterbatasan waktu. Maka dari itu kita kembalikan ke Bapak Moderator. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih pada Bapak Mawarti dan Bapak Aka. Menarik sekali apa tadi yang dibahas terkait dengan Ya, Pak. gratifikasi, Pak. Banyak mungkin yang akan ditanyakan, tapi karena kesempatannya sangat terbatas, jadi tidak bisa kita berlama-lama, Pak. Dan mungkin ini kekecewaan juga bagi pendengar podcast kita, karena gratifikasi ini sangat 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 menarik. menarik. Kenapa Baik. Betul, menarik? Pak. Karena memang eh, banyak sekali gratifikasi yang dilakukan oleh mungkin beberapa oknum, tidak semua, tapi beberapa oknum ada saja yang melakukan gratifikasi. Makanya sangat menarik apabila ingin kita bahas terkait gratifikasi ini. Karena terkadang atas nama hadiah orang-orang menerima kan. Padahal mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah gratifikasi. Betul loh Pak, narasumber Pak Aka ya. Ya, Hadiah, Pak, betul, orang-orang Pak. banyak berbicara terkait hadiah, hadiah, hadiah. Padahal itu gratifikasi kan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, kesempatan yang telah diberikan kepada kami bertiga. Untuk itu, kami ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.